Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Hari ini kita bertemu kembali pada meeting yang ke-8 ya. Kali ini kita akan bicara tentang how to get the translation customer ya. Jadi kita akan bicara tentang bagaimana sih caranya penerjemah itu ataupun biro penerjemahan kita itu mendapatkan klien. Nah, itu yang akan kita cari ya, atau yang akan kita bahas. Bagaimana sih tips dan triksnya bagaimana untuk mendapatkan klien. Oke. Nah, yang pertama, how to get the transaction customer. Yang pertama, work on your empathy. All your projects are unique. Treat them how you would like to be treated if you were in their situation and empathize. Ini. Jadi ketika misalnya kita bekerja, ya, bekerjalah dengan empati, dengan perasaan, gitu ya, dengan empati, dengan perasaan kita. Kenapa? Karena setiap project kita itu adalah unik. Nah, unik maksudnya apa? Kita akan mendapatkan pengalaman yang berbeda setiap kali kita mendapatkan bahan dari pelanggan kita. Nah, jadi ketika kita bekerja, pastikanlah kita bekerja itu memang kita masukkan unsur perasaan kita ya. Nah, jadi kita gunakan otak kita dan perasaan kita juga, empati kita. Nah, treat them how you would like to be treated if you were in their situation and empathize. Perlakukanlah mereka atau customer kita itu sebagaimana kamu diperlakukan atau sebagaimana kita ingin diperlakukan. Seandainya kita berada pada posisi mereka. Itu seperti itu ya, dibalik. Jadi ketika kita melakukan hubungan baik dengan customer kita, maka nanti akan banyak yang datang ya. Pelanggan-pelanggan yang lain baik kepada agen kita. Jadi kita tuh harus memperlakukan orang itu sebagaimana kita ingin diperlakukan ya. Jangan kita memperlakukan orang itu ya seperti anak buah, seperti orang yang jauh sama kita, tidak ya. Nah, seringkali pekerjaan itu dia akan berkaitan dengan emosional. Hubungan baik ya. Jadi dengan adanya suatu etika yang baik ya, sopan santun dalam berbicara, dalam berkomunikasi, hal ini akan membuat orang itu tertarik kembali ya untuk selalu datang ke badan atau biro terjemahan kita. Jadi jagalah komunikasi dengan baik ya, walaupun pekerjaan kita akan selalu menerjemah, tapi ingat, setiap pekerjaan itu usahakan itulah menjadi pekerjaan terbaik dan itu adalah pekerjaan yang unik ya. Selanjutnya yang kedua, build trust through transparency. Jagalah kepercayaan melalui transparan, hal yang jelas. Jadi misalnya nanti ketika kita bekerja, kita sampaikanlah ya kepada customer kita apa yang sudah kita perbaiki, berapa lembar halaman jadinya, katanya jumlahnya berapa, kita tunjukkan semua. Apa yang sudah kita perbaiki itu yang kita sampaikan kepada customer. Jadi tidak kita lebih-lebihkan, tidak kita kurang-kurangkan. Jadi apa adanya. Ya, jadi itu nama transparan ya. Jelas. Kalau misalnya customer kita minta bantuan yang lain, ya sebutkan saja. Nanti tarifnya itu ada ya. Jadi setiap jasa itu kan ada tarifnya sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan kita ya. Nah, transparency is a way to build the trust. Use technology that show your customer progress of your work involved in the review process. Ini penting. Jadi setiap kali misalnya ketika customer kita itu ingin melihat bagaimana progres perkembangan dari pekerjaan atau proyek kita, itu bisa teman-teman nanti laporkan ya. Laporkan atau tunjukkan kepada customer kita itu. Jadi kita tunjukkan melalui teknologi kah?
atau mau lihat copy kah, silahkan saja. Yang mana yang akan diminta oleh customer kita itu. Tapi pastikan nanti ketika kita mengirimkan file kepada mereka, pastikanlah itu kita stempel dulu itu adalah draft. Nah, gitu ya. Pastikan itu draft. Kadang-kadang customer kita ini kan ada juga yang nggak nakalnya itu ya. Mereka berpikir itu sudah selesai. Nah, jadi dengan adanya stempel draft itu, baik pada soft copy ataupun hard copy, itu akan membuat suatu terjemahan itu masih dilihat orang ini adalah suatu yang masih draft ya, masih tahap persiapan, belum selesai lagi. Jadi silakan saja nanti kita informasikan kepada perusahaan atau customer kita yang minta jasa kita, silakan. Tapi pastikanlah kita stamp dengan tanda draft atau revisi atau final apa nanti, silakan, tergantung dari tingkatannya ya. Bisa juga kita minta review ya. Jadi kalau seandainya mereka nanti mereview dari hasil terjemahan kita, mungkin ada istilah yang salah atau gambar yang perlu diedit atau tata letakkah yang bermasalah, itu nanti kita catat reviewnya itu dari mereka. Nanti kita laporkan kembali kepada tim apa yang harus kita perbaiki, apakah itu bisa diperbaiki atau tidak. Nah, gitu ya. Jadi semua review dari customer kita itu kita catat dan nanti kita lemparkan kepada timnya atau tim kita, apakah perbaikan ataupun revisi tersebut bisa dilaksanakan atau tidak. Kalau tidak bisa misalnya, maka tentu kita akan laporkan kembali kepada customer kita. Okay? Always answer all question no matter how obvious they may seem to you. Pastikanlah kita menjawab semua pertanyaan no matter how obvious they may seem to you. Walaupun mereka itu memang ingin melihat apa yang sedang kita kerjakan atau ingin tahu sekali apa yang sedang berkembang. Jadi silakan saja. Kalau seandainya mereka butuh pergi ke tempat kita, ya silakan saja, tidak ada masalah. Kita tunjukkanlah misalnya nanti siapa penerjemah, kalau mereka ingin berkunjung kepada kantor kita, silakan. Kalau ingin mereka melihat siapa penerjemah kita, tim-tim kita, ya tunjukkanlah. Tidak ada masalah untuk itu ya. Jadi memang kita itu bekerja secara profesional. Ya, customer itu memang seperti itu mereka. Kadang mereka ingin tahu juga siapa sih rekanan mereka, apakah rekanan mereka itu memang orang yang tepat di bidangnya, karena mereka juga akan bertanggung jawab kepada pimpinan mereka. Kadang-kadang mereka mendapatkan informasi dari teman, nanti mereka langsung kirim ya tanpa cross check ya, kadang-kadang terburu-buru ya. Nanti kalau sudah di pertengahan baru mereka sadar bahwasanya mereka harus cross check lagi ya. Standar lah dari sebuah permasalahan atau perusahaan seperti itu ya. Jadi pastikanlah kita tuh memang bekerja secara profesional dan jawablah semua pertanyaan yang disampaikan oleh customer kepada agensi kita ataupun biro penerjemahan kita. Selanjutnya, deliver what you promise. You need to set achievable expectation in order to show integrity to your customer. Sampaikanlah apa yang sudah kita janjikan. You need to set achievable expectation. Kamu perlu mengatur apa harapan-harapan yang sudah ditentukan untuk menunjukkan integritas kepada customer kita. Jadi ketika misalnya kita sudah mendapatkan bahan oleh customer kita, kita tentu akan membuat timeline ya atau jadwalnya. Misal 1 bulan ke depan nanti kita akan memberikan draft. Contoh, atau 2 bulan ke depan kita akan memberikan draft. Maka pada pas 2 bulan setelah proyek itu memang kita harus memberikan draft kepada customer kita itu. Jadi kita bekerja memang sesuai dengan timeline yang sudah kita janjikan. Jangan sampai terlambat. Itu tidak boleh ya. Jadi pastikanlah bekerja itu memang berdasarkan alokasi waktu yang sudah diberikan. Kalau seandainya ada permasalahan, antisipasi segera ya. Jangan menanya-nanya tentang hasil pekerjaan itu ketika waktu sudah mepet, itu tidak boleh. Besok akan diberikan, baru hari ini kita periksa, itu tidak boleh seperti itu. Maka pastikanlah kita sudah bekerja sesuai dengan alokasi waktu. Itulah gunanya kita planning, perencanaan ya. Apa yang kita rencanakan itu harus jelas.
Apa yang besok kita lakukan, 2 hari lagi, 3 hari lagi, minggu depan, apa yang harus kita lakukan itu harus kita sudah ketahui dari awal. Itu namanya timeline ya. Karena dengan adanya kita bekerja sesuai dengan alokasi waktu, dengan jadwal yang sudah matang, itulah namanya kita bekerja sesuai dengan integritas kita. Oke, selanjutnya stand your ground. A competitive edge comes from technology. It will help you responsive, quick, and flexible to all your customers so they can feel taken care of. Stand your ground. Stand your ground itu artinya bangunlah sebuah dasar yang baik ya. Jadi ketika kita misalnya membentuk suatu badan atau tim penerjemahan, ya pastikanlah kita tuh memang lengkap fasilitasnya ya. Karena dengan lengkap fasilitasnya tentu saja orang percaya dengan apa yang kita lakukan. Misalnya ketika kita membuka sebuah CV atau biro, ya tentu ada nanti alamatnya, lokasinya, rumahnya atau tempat gedungnya kah atau seperti apakah nanti kita sewa, tentu harus ada seperti itu ya. Jangan nanti CV-nya ada tapi letaknya entah di mana-mana, tidak bisa juga seperti itu ya. Jadi memang harus ada kantornya. Karena dengan ada kantor kita bisa tanggung jawab bahwasanya inilah dia ya, inilah tempat dari proses pelaksanaan semua aktivitas terjemahan seperti itu. Oke, dan dilengkapi juga fasilitas kita itu dengan teknologi, dengan laptop kah, komputer PC kah, dengan internet kah, telepon kah, wifi, semuanya itu kita lengkapi ya, supaya nanti pekerjaan kita tuh mudah dia dan lebih terarah. Okay. It will help you be responsive. Jadi dengan adanya kita membentuk fasilitas-fasilitas yang terbaik, maka akan membuat kita akan lebih cepat merespon ya. Akan lebih mudah kita berkomunikasi dengan customer kita. Ya. Dan kita pun bisa fleksibel dalam mengumpulkan misalnya tugas kah ataupun ada perbaikan kah. Orang tinggal kirim saja, misalnya saya mau kirim nanti malam katanya. Kalau kita misalnya sudah punya wifi atau email kah, nanti bisa saja data itu akan dikirim ya. Jadi itu enaknya kalau fasilitasnya itu lengkap dan memang ditata dengan baik ya. Itu namanya stand your ground. Oke. Maka kuatkanlah bagian dasarmu. Ask them if they like what they see. Satisfaction survey are the key to guaranteeing high satisfaction when dealing with both customer and vendors. Nah, nih. Ask them if they like what they see. Mintalah mereka itu memberikan kritikan, saran ataupun komen terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nah, jadi setiap hasil pekerjaan selesai, maka nanti kita akan minta namanya satisfaction survey. Nah, kuesioner kepuasan. Nah, kita buatlah nanti apa isinya, apakah istilah yang dipakai cocok gitu ya, apakah pengotor pengerjaan pas atau tidak gitu ya, apakah desainnya pas. Nah, inilah isilah beberapa poin-poin yang kita perlukan. Jadi nanti tiap kita mendapatkan customer baru, maka kita akan selalu mendapatkan survei dari mereka. Jadi dengan ada survei itu, maka biro kita akan semakin bagus dan semakin mantap dalam bekerja ya. Jadi kita tahu apa kelemahan-kelemahannya. Dengan adanya survei tersebut, kita juga membuat customer itu merasa peduli dengan kita. Nah, mereka juga akan memberikan nanti kritik dan saran. Nah, jadi seolah mereka memang ada keterkaitan dengan kita. Mereka merasa satu dengan kita. Itu dia namanya ya. Addressing or greeting the customer as well as establishing communication ini. Nah, jadi ketika kita ingin mendapatkan customer, pelanggan dari penerjemahan kita itu, addressing, sapalah ya. Itu sebabnya kita perlu banyak sosial media gitu ya, ataupun email kah. Jadi kita sapalah orang-orang yang ataupun badan-badan atau CV kah yang membutuhkan jasa kita. Oke. As well as establishing communication, dan juga pastikanlah ketika kita sudah mengenal mereka, pastikan kita membangun komunikasi yang baik. Oke. Nah, inilah kelemahan kita kadang-kadang kalau kita sudah berkenal, habis itu kita adalah saling kenal lagi.
kita merasa sudah kenal gitu aja ya, padahal kita perlu update itu. Bisa saja orang tuh mungkin sudah hilang handphonenya, datanya hilang gitu ya, sehingga mereka lupa akan diri kita ya. Jadi dengannya adanya kita menyapa mereka, mengupdate informasi seperti itu. Oke, jadi kita bisa mendapatkan komunikasi yang baik antara diri kita dengan klien kita. Jadi jangan kita hanya puas dengan diri kita sendiri. Jadi pastikanlah kita itu setelah kita bertemu dengan customer kita, pastikan juga kita membangun hubungan dengan customer kita, establishing communication. Oke. Selanjutnya yang terakhir, how to market the translation service. Bagaimana sih cara memasarkan terjemahan kita atau mempromosikan lah kira-kira ya. Nah, yang pertama itu market the service in local market. Jadi pastikanlah ketika kita sudah memiliki biro atau jasa penerjemahan, maka ya kita iklankanlah diri kita di mana dunia usaha, industri yang sekitar kita lah ya, atau tempat mana yang membutuhkan jasa terjemahan kita. Ya kita tawarkanlah diri kita kepada tempat seperti itu. Nah, kita bawa CV ya, kita bawa jasa penerjemah kita, data-datanya gitu ya. Nah, pendirian CV atau CV atau perusahaan kita, kalau perusahaan ya silakan saja. Itu sebagai buktinya ya. Nah, jadi nanti orang-orang tuh tahu dengan kita. Jadi ketika kapan pun mereka butuh dengan terjemahan kita, mereka akan langsung panggil kita. Nah, jadi gitu ya. Karena terjemahan ini akan selalu dibutuhkan sampai sepanjang manusia itu hidup. Nah, itu saking lamanya ya. Jadi pasarkanlah dekat-dekat kita dulu ya. Nah, nggak usah malu. Kalau kita memang mampu, apa salahnya ya? Ini kan bukan pekerjaan yang hina ya. Pekerjaan yang tidak bagus, tapi ini sebuah pekerjaan yang menjanjikan ya. Lumayan bagus pekerjaannya kita menerjemah ya. Yang kedua, cara mendapatkan customer itu adalah kita bekerja dengan agen-agen penerjemahan yang besar, yang besar-besar. Biasanya agen-agen penerjemahan yang besar-besar itu mereka sudah berpengalaman dan mereka banyak mendapatkan proyek. Maka kita bisa join dengan mereka ya. Nanti ya diskusikanlah, buatlah deal-deal apa yang harus bisa kita dealkan. Apakah masalah biaya atau joinnya seperti apa nanti. Itu bisa ya. Kalau misalnya kita masih kecil rasanya, sulit mendapatkan customer, maka ya joinlah kita dengan agensi-agensi penerjemahan yang lain. Itu sebabnya kita harus pandai-pandai berkomunikasi ya. Jangan sampai nanti berkomunikasi itu susah ya, karena dengan kita berkomunikasi maka itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan pekerjaan ya. Tapi kalau kita tidak pandai ngomong, hanya diam-diam saja ya, kapanlah biro penerjemahan kita itu akan bisa berkembang ya. Selanjutnya yang terakhir, market yourself in any social media or other marketplace. Nah, ini penting ya. Silakanlah nanti misalnya kalau kita punya media sosial atau blog-blog kah, atau Facebook kah, apa sih nama Twitter, kalau seandainya kita buatlah satu pada status kita itu. Kalau misalnya kita menerima proyek-proyek terjemahan, tidak ada masalah nanti itu ya. Penerjemah itu sebuah pekerjaan yang mulia ya, yang bagus, yang memang menghasilkan ya. Jadi tidak ada hal yang perlu kita takutkan atau malu atau merasa malu dari pekerjaan ini. Jadi kita tawarkan saja di sosial media kita ataupun di media pasar-pasar lainnya ya. Apakah nanti misalnya kita ingin pula ikut pameran ya, kalau mampu rasanya tidak ada masalah nanti itu ya. Apakah misalnya kita ingin masuk kepada komunitas-komunitas Facebook kah, silahkan saja. Ada Twitter kah, Instagram kah, silahkan saja kita tawarkan di sana. Mana tahu nanti ada perusahaan-perusahaan besar, kalaupun tidak ada orang yang memang membutuhkan jasa kita. Jadi ketika itu sudah didapatkan, maka semuanya akan mudah ya. Oke, kira-kira itulah topik kita untuk kali ini, bagaimana cara memasarkan ataupun cara mendapatkan pelanggan dari
jasa terjemahan ya. Oke, terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.